Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Hari ini Kamis 13 Juni 2024, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mengawali Renungan Harian Keluarga ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk hari baru, hari baik yang Kau berikan bagi kami di saat ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau mendasari lagi kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita kehidupan kami. Terangi hati dan pikiran kami supaya boleh memahami firman dan melakukannya. Tetapi ampun kami semua dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini kami yang siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan ditulis demikian. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Maka kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Demikian firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Kita renungkan dengan tema ujian buat Safira. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ananias mati dan 3 jam kemudian Safira istrinya tiba di tempat itu tanpa mengetahui bahwa suaminya telah meninggal. Rasul Petrus menguji Safira dengan bertanya tentang jumlah uang yang diperoleh dari penjualan sebidang tanah milik mereka. Safira memilih untuk berbohong. Dia tidak jujur menyatakan yang sebenarnya dan dengan sengaja menyembunyikan sebagian dari hasil penjualan tersebut. Safira tampaknya lebih memilih untuk membela dirinya sendiri dan mungkin juga untuk mengatasi atau menjaga reputasi atau mendapatkan keuntungan dari mata manusia. Pilihan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran dan ketulusan di hadapan Tuhan Allah. Padahal, ada satu kesempatan terakhir baginya untuk menyatakan kebenaran dengan menyatakan yang benar. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Rasul Petrus bertanya dan memberi kesempatan Safira untuk menjawab, itu merupakan waktu kasih karunia Tuhan Allah baginya menyatakan kebenaran. Namun Safira menolak untuk mengakui kebenaran dan bertahan pada pilihannya untuk berbohong. Ia pun tidak menunjukkan penyesalan atau bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia memiliki kesempatan untuk dapat menjawab dengan jujur dan benar, tetapi ia memiliki kebebasan juga untuk tetap pada kebohongan. Safira gagal menghadapi ujian rohani yang mengakibatkan konsekuensi yang serius, yaitu kematian. Safira mengalami kegagalan yang tragis ketika dihadapkan pada ujian rohani. Pada saat itu dia lebih memilih untuk berdosa dan tetap tidak jujur mengenai jumlah harta yang mereka terima dari penjualan sebidang tanah. Pilihannya tidak didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran dan kejujuran, melainkan lebih mendasarkan pada kehendak dan keinginan pribadi untuk tidak mau rugi. Keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah ujian kepada Safira mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam menghadapi godaan untuk melakukan dosa yang disengaja. Penting untuk selalu memilih kebenaran dan kejujuran, membuka hati untuk pertobatan dan memegang teguh nilai-nilai kekudusan dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena itu mari kita sebagai keluarga Kristen memperkuat integritas iman. Penting bagi kita memprioritaskan kehendak Tuhan Allah dalam setiap aspek kehidupan ini. Bangun fondasi keluarga yang didasarkan pada kebenaran dan kejujuran.
Jangan pernah mengabaikan kekuatan doa ketika dihadapkan pada ujian atau kesulitan. Penting untuk berkomunikasi secara bijak di antara anggota keluarga. Diskusikanlah masalah, cari solusi bersama, dan dukung satu sama dengan yang lainnya. Dalam menghadapi ujian, gunakanlah firman Tuhan sebagai pedoman. Tuhan Yesus Kristus pasti menolong dan memberkati kita menjalani kehidupan ini dengan berbagai ujian kehidupan, ujian iman. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai umat-Mu untuk selalu hidup di dalam kebenaran, untuk senantiasa memiliki perilaku hidup yang jujur, yang benar dalam menjalani kehidupan ini. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, cobaan dunia yang menghantar kami untuk tidak hidup dalam ketaatan, tidak hidup dalam kesetiaan, bahkan mau hidup untuk kepentingan diri kami sendiri. Biar kami selalu mawas diri sehingga kami tidak tergoda untuk melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kami semakin kuat dalam iman sehingga kami tidak jatuh dalam pencobaan. Bapa di sorga, kami berdoa kepada-Mu, tuntun kami semua dalam menjalani kehidupan ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab kerja kami. Masing-masing kami diberkati Tuhan di tengah keluarga, entah suami, istri, anak, orang tua, sanak saudara. Berkati kami semua. Berkati jemaat Maranatha Paslatan dari KOM 1 hingga 27, bahkan semua yang mengikuti terus renungan harian ini diberkati. Dalam sukacita iman, biarlah sukacita itu diarahkan kepada Tuhan dengan berbagai berkat ketika ada yang ulang tahun, ketika ada yang boleh berhasil dalam berbagai pekerjaan, biarlah sukacita ada terus di dalam Engkau. Yang bergumul dengan berbagai hal, Tuhan Engkau kiranya tolong, Engkau kiranya mampukan mereka menghadapi setiap pergumulan yang mereka hadapi. Terpuji Engkau Tuhan, berdoa untuk perangkat pelayanan yang ada, hamba-hamba-Mu di Eken Penatuan Pendeta, bahkan keluarga masing-masing diberkati. Engkau memberkati tugas dan tanggung jawab pelayanan, boleh membagi waktu antara pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Demikian juga Komisi Multimedia Jemaat Maranatha Paslatan diberkati oleh Tuhan, dimampukan terus dalam kerja pelayanan. Sepanjang hari ini, kami serahkan kehidupan kami kepada-Mu Tuhan, dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Saya percaya ini akan memberi inspirasi bagi saudara untuk selalu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, baca firman, rajin bekerja, dan juga jangan lupa ikuti selalu Renungan Harian Keluarga ini. Jangan lupa like, subscribe, share, komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.